permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil-kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia. Akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Bagi saya mereka layak dituntut dengan ketentuan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mana pemberatannya sampai pada pidana mati. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Harapan dibebaskan menguap, ex-Mensos Juliari Batubara divonis 12 tahun penjara. Mengadili 1. Menyatakan terdakwa Juliari P. Batubara telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan alternatif 1 penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 12 tahun dan pidana denda sejumlah Rp500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Wow, kabar mengejutkan oleh para hakim kemarin dalam sidang musuh masyarakat korupsi Bansos yang sungguh di luar dugaan. Juliari Batubara, mantan Menteri Sosial yang korupsi bantuan sosial di masa pandemi ini, memang sempat memohon kebebasan karena mendapat sanksi sosial dari netizen se-Indonesia. Kenapa pula kita harus bersimpati pada nasib Juliari yang dicaci masyarakat? Masyarakat punya hak sepenuhnya untuk mencerca Juliari karena orang ini memang secara sadar menyalahgunakan kekuasaan untuk memperkaya diri dengan membuat jutaan orang lainnya menderita. Orang semacam Juliari sama sekali tidak perlu diberi simpati dan empati. Saya tidak membenci Juliari secara personal. Saya sama sekali tidak mengenal dia. Tapi sebagai koruptor dana bansos miliaran rupiah, dia memang tidak layak diberi permakluman. Namun sayang seribu sayang, rupanya sanksi sosial itu menjadi pertimbangan para hakim untuk meringankan hukuman Juliari. Ya, walau para hakim tidak mengabulkan permintaan Juliari untuk bebas, di mana ex-Mensos ini divonis 12 tahun penjara, para hakim yang bertugas mengadili perkara korupsi Juliari Batubara tidak mengabulkan harapan dan permintaan dari terdakwa agar divonis bebas terkait kasus korupsi dana bantuan sosial yang dilakukan ex-Menteri Sosial itu. Permohonan saya, permohonan istri saya, permohonan kedua anak saya yang masih kecil, serta permohonan keluarga besar saya kepada majelis hakim yang mulia. Akhirilah penderitaan kami ini dengan membebaskan saya dari segala dakwaan. Enak saja minta diampuni dan dibebaskan dari tanggung jawab. Wong berdasarkan proses pengadilan, Juliari memang terbukti bersalah kok. Alasan bahwa dirinya masih punya tanggungan keluarga, istri dan anak-anak yang masih kecil juga memang sebaiknya tidak dipakai sebagai dasar bagi hakim untuk membuat keputusan akhir soal durasi hukuman yang harus dijalani oleh Juliari selaku terdakwa. Urusannya kan memang jelas antara terdakwa dan perbuatannya dengan proses pengadilan yang akan menyatakan dirinya bersalah atau tidak. Kalau bersalah, ya kudu menjalani vonis hukuman bui berikut denda yang harus dibayarkannya kepada negara. Sementara, kalau memang terbukti tidak bersalah, ya kudu tidak boleh dipenjara alias kudu dibebaskan dengan dipulihkan nama baiknya. Meminjam istilah Gus Dur, gitu saja kok repot. Akan tetapi, meskipun vonis yang baru saja diterima oleh Juliari Batubara itu patut untuk sedikit disyukuri, sedikit saja, karena katanya dulu koruptor bansos akan dihukum mati. Korupsi yang dilakukan di saat pandemi atau bencana, itu hukuman pidana mati, Mbak Desi. Tetapi ini hanya di penjara,
Pertanyaan berikutnya tentu mengarah pada perlakuan seperti apa yang kelak akan diterima oleh ex-menteri sosial tersebut. Akankah ada perlakuan istimewa di sana? Seperti kerap diberitakan mengenai perlakuan terhadap seorang Setio Novanto yang dalam kondisi masih ditahan bahkan bisa dengan santainya menikmati kulineran di luar lapas? Ini benar-benar mengusik rasa keadilan rakyat, mengusik keadilan kita sebagai masyarakat. Uang rakyat dikorupsi, mereka masih bisa bebas berpesta pora di dalam penjara, tidak ada rasa sedih di muka mereka, begitu mereka ceria, bergembira, dan herannya mereka masih percaya diri, narsis di foto. Nah, kalau ini dibiarkan, kemudian ditutup, klarifikasi, diganti kepala lapasnya, diganti dirjen, diganti kakanwilnya, tapi tidak ada perbaikan secara sistemik, hal ini akan berulang dan berulang lagi. Semoga saja kali ini tidak. Terutama perlakuan terhadap Juliari Batubara dan kelak para narapidana kasus korupsi lainnya. Kalau perlu, orang-orang seperti ini bahkan tidak perlu banyak disorot kamera. Jangan lagi diberitakan kecuali nanti ketika sudah dibebaskan dari penjara. Dan kalau perlu, tidak masuk dalam kelompok narapidana yang bisa menerima remisi alias pengurangan masa tahanan. Bukannya tidak berperi kemanusiaan, melainkan untuk memberi pelajaran kepada pelaku, sekaligus peringatan kepada yang lain agar tidak mengikuti jejak tindakan korupsi seperti yang dilakukan para koruptor pendahulu mereka. Penulis mikirnya simpel, kalau sampai diberi remisi, nanti hukum di negeri kita akan mendapat tertawaan. Bahkan lebih kencang, setelah kita kadang mendengar juga ada terpidana kasus korupsi yang mendapat hukuman cukup ringan jika dibandingkan dengan perbuatan mereka yang merugikan negara dengan sangat besar. Dan kalau kasus-kasus semacam ini terus berulang, saya yakin perang melawan korupsi akan berjalan di tempat kalau bukan malah melangkah mundur. Para calon koruptor akan tahu melakukan korupsi di Indonesia bukanlah kejahatan yang akan memperoleh hukuman berat. Mereka akan tahu bahwa melakukan korupsi itu menguntungkan dan sangat mungkin tidak tertangkap. Kalaupun tertangkap, hukumannya tidak akan berat. Kalaupun berat, itu bisa dipangkas dan bahkan diremisi. Dan kalaupun di penjara, koruptor akan tinggal di kamar-kamar yang nyaman dengan segenap fasilitas yang membahagiakan. Bicara korupsi, kita harus mencolek Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang hingga kini masih terlihat kurang bertaji, juga kurang bernyali usai mendapat dukungan dari sebagian masyarakat terkait hasil TWK yang tidak meloloskan seorang Novel Baswedan yang diduga punya kepentingan pribadi terkait keberadaannya di KPK. Setelah ribut-ribut itu mulai mereda, masih belum tampak juga taring KPK yang bisa membuat para calon koruptor di negeri ini menjadi ciut nyali. Kelebihan bayar di DKI Jakarta yang terus berulang, bahkan belum mampu membuat seorang Firly Bahuri menerbitkan setidaknya surat pemanggilan kepada Anies Baswedan menyusul kasus pembelian lahan yang seharusnya diketahui dengan persis oleh Gubernur DKI Jakarta yang akan selesai masa jabatannya pada 2022 nanti. Semoga KPK bisa bekerja dengan baik. Dan semoga juga banyak kasus selain kasus Tanah Munjul ini akan kembali dibuka dan menemukan banyak bukti korupsi di sana. Perkara permohonan sumbangan yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar terkait rencana penerbitan buku menjadi PR besar berikutnya untuk diungkap oleh KPK. Beranikah KPK mengusik Gubernur Sumbar yang tercatat sebagai kader PKS itu dengan bukti perbuatan berupa penerbitan surat sumbangan yang menurut polisi sudah dijamin keaslian cap dan tanda tangannya itu? Akhirnya, kembali ke Juliari. Selamat mempertanggungjawabkan perbuatan Anda, Pak. Para hakim sudah bertindak tepat dengan tidak mengabulkan permintaan Anda supaya dibebaskan. Dengan alasan yang mengarah pada belas kasihan. Lah dulu, sebelum korupsi, kok Anda tidak memikirkan rakyat yang menjadi korban dari perbuatan Anda? Di manakah belas kasihan itu dulu Anda tinggalkan? Sehingga dengan nekatnya Anda berani melakukan perbuatan tak bermoral itu. Yang kini rasanya sudah mendapat ganjaran yang cukup pantas berupa hukuman 12 tahun penjara. Anda tinggalkan di lemari dan dikunci rapat-rapat tanpa ada rasa bersalah atau ganjalan di hati. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.